Nah, ini saya ambil dulu. Ini banyak banget dok, bener. Ini luar biasa, luar biasa nih, benar. Iya, di Sulawesi Tenggara hadir. Gitu. Sulawesi Tenggara loh, ini jauh dari sini. Iya. Nah, gini, izin bertanya dok, saya Prasetya dari kota Cimahi. Oke. Nah, yang dekat-dekat nih. Dia dari Cimahi, Prasetya. Secara umum masyarakat kan lebih cenderung membeli obat-obatan penahan rasa sakit ketika sakit gigi. Semisal ya ada beberapa obat lah gitu kan, Ponsan, Mevinal, Cataflan dan lain-lain. Ini penahan rasa sakit semua. Apakah ada efek samping dari obat-obatan tersebut dan apakah penggunaan pengobatan tradisional seperti air garam dan bawang putih benar-benar berpengaruh terhadap kondisi gigi? Oke. Jadi gini nih, ini harus diluruskan nih dok. Jadi kebanyakan kalau orang sakit gigi itu dia mencari pengobatan sendiri. Ya. Nah, padahal sebenarnya pada dasarnya kondisi gigi itu tidak bisa sembuh sendiri dok. Iya. Ya kan? Karena gigi kan ada jaringan keras ya. Mungkin bisa di slide-nya, kita tadi punya slide. Ya. Nah, jadi memang kondisi gigi itu kan ada jaringan keras dok, ya kan? Jadi kalau seandainya ada infeksi itu hanya pada bagian paling luar, itu dia belum menimbulkan keluhan. Ya kan, jadi kalau bagian luar dia belum menimbulkan keluhan, terus dia masuk lagi nih ke lapisan paling dalam nih. Nah, masuk lagi ke lapisan paling dalam, ini dia mulai menimbulkan keluhan. Nah, yaitu lapisan enamel. Iya, lapisan enamel. Itu dia, apalagi kalau udah menyentuh lapisan dentin, itu dia sudah mulai menimbulkan keluhan. Nah, kalau misalnya dia masuk lagi nih ke yang lebih dalam, itu bagian pulpa, itu dia sudah memberikan rasa sakit nih dok. Ini yang sakit banget itu ya? Iya benar, yang sampai nyut-nyutan. Jadi kebanyakan pasien tuh kalau misalnya udah tembus nih lapisan paling tebal ya, lapisan enamel, dia masih kayak nggak ada apa-apa gitu, masih hitam-hitam doang, udah biarin aja. Terus udah mulai terasa ngilu nih dok, terus dia kayak ya udahlah males gitu, paling ngilu-ngilu doang, ya udahlah tahan-tahan gitu. Kalau udah nyut-nyutan baru deh, aduh ini gimana ya, terus masih nunda-nunda juga ke dokter gigi biasanya. Akhirnya mereka pergi ke apotik atau pergi ke warung sendiri dan membeli obat sendiri untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, gimana tuh dok? Nah, jadi kalau misalnya dia udah kena ke sini nih dok, ini kan udah infeksi karena udah ada saraf giginya, sudah ada jaringan lunaknya, udah ada dagingnya di sini. Namanya di dalam sini kalau dia sudah ada infeksi maka terjadi pembusukan. Wah. Ya kan dok, jadi dia bisa masuk ke sini, dia mengiritasi, masuk ke pembuluh darah, bisa menyebar kemana-mana nih si bakterinya ini. Kalau seandainya kita hanya mengkonsumsi obat-obatan, dia hanya menghilangkan rasa sakit sementara dok. Masalah utamanya nggak selesai? Iya benar banget, dia hanya menghilangkan rasa sakit sementara. Hilang efek obatnya, nanti dia sakit lagi. Betul. Nah, akan seperti itu terus. Sedangkan infeksinya di dalam masih ada. Apalagi di masa pandemi ini ya dok. Orang kalau sakit gigi, stres, imunnya turun. Otomatis yang lain juga bisa sakit. Malah nanti bisa kena yang lain ya kan dok. Jadi mending kalau memang ada rasa sakit, mungkin di awal-awal boleh minum obat penghilang rasa sakit yang ada di apotik. Tapi segera ke dokter gigi. Untuk cari tahu permasalahannya apa sih sebenarnya. Bener banget, segera kita selesaikan permasalahannya nih dok. Betul. Gitu. Karena buat teman-teman ingat ya, tubuh itu pinter banget sebenarnya. Tubuh itu dengan memberikan sinyal itu biasanya dengan rasa sakit. Bener banget. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya rasa kok sakit, itu harus bersyukur sebenarnya. Bener loh. Jadi, ini berarti ada sesuatu gitu. Jangan buru-buru langsung diminumin obat penghilang sakit, habis itu ya problemnya nggak akan selesai gitu, karena penyebab utamanya pasti ada sesuatu kan. Gitu. Nah, ini ada yang unik nih dok, masih soal obat-obatan ya, mungkin kita bahas ya agak panjang. Jadi ada beberapa pasien saya, dia mengkonsumsi obat antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Antibiotik, karena tadi dokter bilang infeksi, jadi dia nebak ini sakit, ini infeksi, saya beli antibiotik. Dan kadang ngikutin yang punya orang lain gitu. Iya bener. Gitu. Itu nggak boleh loh ya dok ya, dikonsumsi sembarangan terutama, tapi ini memang banyak terjadi. Jadi mereka mengkonsumsi antibiotik itu secara suka-suka dok. Nah, tapi memang gini, saya kan dari public health nih, ya, jadi curhat sebenarnya. Jadi gini, kalau waktu dulu saya ngambil pendidikan di luar itu orang tidak bisa membeli
antibiotik. Oke. Jadi apotek itu melarang untuk orang membeli antibiotik. Antibiotik itu harus dengan resep dokter. Even itu amoxicillin. Jadi antibiotik yang orang bilang level terendah pun itu nggak bisa diperjualbebaskan. Jadi kalau masyarakat kita kan selagi itu bebas untuk akses ya akan dibeli gitu. Tapi buat teman-teman, inilah fungsi dari webinar ini. Jadi kita harapkan adalah teman-teman bisa lebih teredukasi, bisa lebih tahu bahwa salah satunya adalah pada saat kita sakit gigi jangan sembarangan membeli obat, apalagi membeli antibiotik yang tadi. Benar banget. Gitu. Karena bahayanya nih dok, kalau sekarang dia konsumsi antibiotik secara sembarangan, betul, nanti tubuhnya akan resisten, kebal. Ya, kebal. Jadi dia sakit yang lain, minum antibiotik udah nggak mempan dok. Nggak mempan. Kumannya udah kebal ya? Iya benar banget, kumannya udah kebal. Nah itu bahaya banget. Jadi makanya jangan konsumsi obat sembarangan. Jadi kalau sakit, mungkin untuk sementara boleh di awal mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit, tapi tetap langsung ke dokter gigi untuk dihilangkan sebenarnya apa sih penyakit utamanya.